Ini adalah manga sepak bola baru yang berjudul Telstar 86, manga dari sang autor Fantasista. Gen Z pasti tahu manga populer dari Michiteru Kusaba tersebut. Nah, dari manga sepak bola barunya ini, kira-kira bagaimana ceritanya di sepak bola modern sekarang? Tapi ya dari judul dan halaman berwarna manga ini sih kayaknya kental dengan era lama, dengan legenda era 80-an. Yang pasti kita simak bagaimana chapter 1 dari manga Telstar 86. Kita mulai dengan flashback anak yang bernama Anji sedang bermain sepak bola ditemani oleh orang tuanya. Cerita awal ini akan benar-benar mempengaruhi MC di manga ini karena di saat itu ayahnya yang melihat sang anak tidak suka dia mengoper bola. Jadi saat pertandingan selesai, ayahnya memanggil sang anak membicarakan soal kesempatan Anji mencetak gol tadi, kenapa malah mengoper bola. Disitulah sang ayah berkata, saat menyerang kau harus lebih menunjukkan dirimu. Dengan perkataan sang ayah tersebut, kehidupan sepak bola Anji akan benar-benar mempengaruhinya di masa depan. Nah, setelah cerita awal, Anji sudah besar dan sudah masuk ke bangku SMA-nya. Dia terlihat masih bermain sepak bola karena di kamarnya penuh buku tentang sepak bola dan juga piala yang dia menangkan. Keadaan di pagi hari, Anji bangun untuk sarapan. Di meja makan tersebut, Anji berbicara soal kehidupan sepak bolanya, yang dimana Anji masuk ke SMA Tonan, dan itu juga keputusannya karena pelatih di sana membiarkan dirinya bermain meski baru kelas 1. Ini pertandingan penting juga karena ternyata sebuah turnamen Prince Takamado. Kalau dibandingkan Esperion dari Aoasi yang bermain di Prince Premier League, Prince League ini di bawahnya Premier League. Nah, Anji yang hanya berbicara dengan ibunya lalu berkata, kenapa tidak berbicara dengan ayah? Situasinya malah jadi canggung antara anak dan ayah. Lalu ayahnya bertanya, melawan tim mana? Dan Anji menjawab SMA Tohoku. Dan ya perbincangan hanya sampai di situ. Setelah itu Anji pun pamit pergi dan ternyata Anji bilang dulu Anji dan ayahnya itu sering membicarakan sepak bola, tapi ayahnya sedikit berbeda setelah membuat kesalahan di tempat kerja. Nah, di sini kita langsung melihat Anji bermain, di mana ketika dia membawa bola di sayap dan dijaga dua pemain, dia ini santai banget, bahkan bolanya dibiarkan jauh di kakinya. Tentu hal itu membuat lawan merasa diremehkan dan mulai langsung bergerak. Akan tetapi ketika mereka bergerak, mereka sadar ada rekan Anji yang maju bebas, membuat mereka berpikir Anji bakalan mengoper. Tetapi dengan gokilnya ternyata Anji melakukan tipuan seperti pergerakan elastiko. Bahkan setelah itu dia berhasil mengolongi pemain yang di depannya. Semua orang tentu terkejut dan di pinggir lapangan ternyata ada teman SMP Anji yang berada di tim musuh. Mereka berpikir Anji bakalan mengoper, tapi satu orang bilang itu tidak mungkin. Memang seharusnya dia bisa mengoper, tapi dia tidak melakukannya karena dia yakin dirinya bisa melakukannya sendiri. Bahkan setelah semua itu, Anji benar-benar mencetak gol sendirian. Nah, mantan rekan Anji di SMP berkata, mungkin jika kita masuk dan mengikuti Anji ke SMA Tonan, mungkin kita juga bisa bermain meski kelas 1. Karena ya terlihat di sini mereka nggak dimainin Tohoku. Tapi salah satu orang yang sebelumnya berkata, meski kau bagus, jika tidak ada kepercayaan dari rekan satu tim, tim tidak akan bisa menang.
Dan kayaknya sih pelatih Tohoku juga mantan dari pelatih Anji juga. Ini belum pasti ya karena cuma asumsiku saja, tapi orang-orang yang ngomongin Anji di pinggir lapangan itu memang mereka mantan rekan Anji di SMP. Kenapa mereka ngomong buruk soal Anji? Karena mereka sudah tahu Anji itu selalu bermain sendirian. Bisa dibilang main sendiri atau egois. Bahkan pelatih Tohoku pun tahu Anji bermain selalu sendiri. Dia tidak punya rekan yang bisa memberinya umpan. Pada akhirnya dia harus melakukan semuanya sendirian. Namun ya meski dia pemain bagus dan menyerang sendirian, stamina yang terkuras akan sangat besar. Karena itulah dia sudah kalah body dan sprint. Dan pelatih Tohoku berkata ya untuk anak kelas 1 seperti Anji sudah melakukan dengan baik. Gol dia tadi itu hanya hadiah selamat datang untuk masuk SMA. Pelatih Tohoku tahu fisik Anji lemah dan daya tahan tubuhnya juga menurun. Ditambah tidak ada dukungan dari teman satu tim. Jadi mau tidak mau dia harus mengoper ke belakang. Dan itu sudah diprediksi oleh pemain dari Tohoku. Pelatih Tohoku pun berkata kalau pelatihnya itu aku tidak akan membiarkan semuanya bergantung pada satu orang. Dan ya pada akhirnya SMA Tonan kalah 1-3 atas Tohoku. Dan ternyata di menit akhir rekan dari Anji tidak pernah mengoper kepadanya. Setelah pertandingan selesai, Anji berpapasan dengan para senior rekan setimnya dan Anji bertanya soal permainan tadi, di mana Anji mempertanyakan, saat terakhir aku berlari ke depan gawang dan minta bola, kenapa tidak memberikan umpan kepadaku? Tapi yang mengejutkan, para senpai Anji hanya diam dan kesal gitu lalu mengabaikan Anji. Anji yang diabaikan senpai timnya, dia ditertawakan oleh mantan rekannya di SMP dan memberitahu Anji karena sifatmu itulah yang seperti itu. Lalu salah satu orang bertanya ke Anji, kenapa kami tidak masuk ke SMA Tonan? Anji pun berkata karena pelatih Tonan akan membiarkan kita bermain dengan bebas, jadi aku pikir kita akan pergi bersama. Tapi mantan rekan Anji bilang, bukankah itu cuma rencanamu sendiri? Selama SMP kami selalu menjadi pendukungmu. Perasaan para senpaimu tadi mungkin sama seperti yang kami rasakan. Anji benar-benar kena roasting langsung. Mantan rekannya mengeluarkan kekesalannya saat bermain sepak bola dengan Anji yang tidak menyenangkan. Setelah itu Anji benar-benar begitu kesal, tapi ternyata dia itu sadar dengan cara bermain egoisnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengubah semuanya. Dan apa kalian tahu Anji sendiri menyalahkan ayahnya karena perkataannya dulu ke Anji. Nah, Anji yang di atas jembatan penyeberangan, dia melihat ayahnya. Ayahnya terlihat meminta tolong untuk melanjutkan hubungan kerja sama seperti sebelumnya. Ayah Anji seperti direndahkan meskipun ayah Anji membungkuk. Nah, tiba-tiba Anji langsung turun dan tidak terima perlakuan yang ayahnya dapatkan. Anji membela ayahnya dan dia juga marah karena ayahnya cuma diam saja setelah dihina. Setidaknya ucapkan sesuatu untuk membalas, bukankah dulu ayah lebih tegas? Namun ya berbeda dengan Anji inginkan, ayahnya malah menasehatinya. Sebagai orang dewasa tidak boleh terlalu jujur menunjukkan emosi, tapi ayah merasa lega karena kamu sudah mengatakannya untuk ayah. Kamu punya tekad kuat. Tapi ya Anji malah marah ke ayahnya dan langsung berbalik untuk pulang. Namun karena terbawa emosi membuat Anji tidak melihat lampu bagi pejalan kaki. Dan di saat itu ada sebuah mobil yang melaju cepat. Tapi untungnya sang ayah dengan sigap dan cepat menerobos dan menyelamatkan Anji.
Tapi yang anehnya dan buat bingung itu di sini kejadian Anji dan ayahnya ini seperti tidak nyata. Anji seperti menghayal karena bukan ayahnya yang di depan matanya, tapi seorang berandalan yang menabrak Anji. Itu pun pakai sepeda. Dan tentu Anji pun kaget siapa orang berandalan yang di depannya. Nah, itulah chapter pertama dari Telstar 86. Halaman terakhir yang agak membingungkan tapi membuat kita penasaran. Yang pasti tunggu saja kelanjutan dari manga Telstar 86. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik, tak terbaik.